Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba bikin custom ROM untuk HP, tentunya dengan bantuan AI. Karena sekarang adalah zamannya AI, di mana hampir semua pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan teknologi, sudah menggunakan AI. Bahkan perusahaan sepatu aja bisa berubah jadi perusahaan AI. Mungkin kedepannya Cibaduyut bakal jadi sentral AI, bukan sepatu lagi. Misalnya, sekarang kita ngoding udah otomatis, tinggal minta AI mau aplikasi atau website kayak gimana. Dan nggak cuma ngoding aja, tapi pekerjaan lain seperti konfigurasi server dan bahkan penetrasi seperti Hanker TZC juga sudah pakai AI. Selain yang berhubungan dengan teknologi, industri kreatif juga mulai banyak yang pakai AI, seperti gambar AI dan video AI. Kalau yang ini sih saya kurang suka karena hasilnya nggak enak dilihat, karena ini buatan mesin bukan buatan manusia asli. Efek sampingnya, sekarang harga RAM dan SSD naik. Maksudnya banyak orang yang mengandalkan AI untuk menjalankan pekerjaannya. Tapi yang saya agak aneh, walaupun semuanya sudah terpengaruh dengan AI, sepertinya ada satu hal yang kayaknya belum banyak pengaruh AI-nya, yaitu bagian bikin custom ROM. Selama ini saya cuma bisa nyoba dan nyicip-nyicip custom ROM buatan orang aja. Saya belum pernah bikin dan build custom ROM sendiri. Saya cuma tahu dasarnya banget bagaimana custom ROM dibuat. Singkatnya, Kusom itu sendiri isinya ada OS Android dan driver pendukung yang spesifik buat HP-nya. Dan bagian driver HP-nya itu yang susah banget. Di sini saya kepikiran, apakah dengan bantuan AI saya bisa bikin custom ROM sendiri? Langsung aja saya coba bikin. Pertama, saya pengen menentukan kelinci percobaannya dulu. Maksudnya HP yang mau dipakai buat custom ROM-nya. Saya gak mau beli HP lagi karena gak ada duitnya. Dari mana duitnya? Jadi kita pakai yang ada aja. Pilihannya ada Samsudin Grand Prime, Odo A37, dan Sony Xperia ZL. Awalnya saya akan coba Grand Prime dulu. Alasannya karena saya lihat-lihat ini tuh supportnya cukup banyak dan ROM-nya nggak banyak bug. Jadi langsung aja saya coba. Untuk AI-nya, pertama saya bakal coba pakai Codex dari ChatGPT. Dan ini tuh ada yang gratis tapi limitnya kecil dan ada juga yang bayar. Kalau kalian butuh akses penuh ke Codex, kalian bisa lihat lapak teman saya, Naupaleon. Dia jualan berbagai kebutuhan digital zaman sekarang. Misalnya seperti akun Changcut alias alat edit video yang kikir. Nama tokonya itu IBM Store. Ini singkatan dari info barang murmer. Ini nggak ada hubungannya dengan IBM yang dulu jualan komputer. Kalau minat, langsung aja pelajari lebih lanjut di deskripsi. Oh yeah, IBM Store. Awalnya kita perlu cari source code dari custom ROM-nya. Rata-rata custom ROM itu open source dan biasanya kalau kalian baca baik-baik patch XDA-nya, suka dikasih link ke GitHub atau version control-nya. Setelah dapat, kita tuh butuh local manifest. Ini tuh kumpulan source yang dipakai dan dibutuhkan buat bikin custom ROM buat perangkat tertentu. Ini bagian drivernya yang nyambungin Android sama hardware-nya. Setelah itu kita juga perlu Android-nya itu sendiri. Biar gampang dan gak aneh-aneh, saya bakal pakai Lineage OS. Karena rata-rata custom ROM aslinya basisnya Lineage OS juga belakangnya. Jadi ya pakai ini aja walaupun fiturnya mungkin minim. Setelah itu saya masukin manifestnya dan minta ke Codex buat setup environment buat build custom ROM-nya kurang lebih. Setelah ini kita perlu sync repo-nya. Ini bukan repo game yang suka dimainin sama VTuber lain. Dan ini prosesnya lama banget karena bakal download source code Android Lineage OS yang ukurannya itu bisa sampai puluhan giga. Jadi kalau ada yang nanya internet cepat buat apa, ya buat bikin custom ROM lah. Dan selama proses bikin custom ROM ini, lobby harddisk saya udah kemakan sekitar hampir 500 giga. Jadi kalian perlu space harddisk atau SSD yang badag. Untungnya custom ROM ini tuh gak perlu storage yang cepat banget, jadi pakai harddisk pun masih bisa. Di sini saya coba bikin ROM Lineage OS 18.1 berbasis Android 11, karena ini custom ROM paling tinggi yang ada di Grand Prime sekarang, dan saya pengen coba yang orang lain udah bisa build. Singkat cerita, saya coba build dan gagal berkali-kali. Saya suruh AI-nya buat benerin dan coba build sampai bisa, dan akhirnya tuh sukses bisa dapet zip custom ROM-nya. Langsung aja saya coba flash zip-nya ke HP-nya. Dan setelah coba booting malah stuck di logo Smash 2 Grand Prime. Singkat cerita, ini image boot yang dihasilkannya nggak bener. Karena kalau saya paksa pakai boot image dari custom ROM yang udah jadi, ini bisa booting. Dan akhirnya tuh saya terus debat sama AI, tapi singkatnya tetap aja masih stuck di logo Grand Prime dan nggak berubah. Hingga akhirnya saya pencet tombol surrender di pengaturan. Dan saya bakal coba yang lain. Maksudnya HP yang lain. Selanjutnya saya coba bakal bikin custom ROM Odo A37. Untuk ini cari source-nya cukup sulit, dan linknya tuh banyak yang mati, seperti Kaori. Namun akhirnya bisa ketemu buatan orang Vrindavan. Saya sampai perlu ubah manual si lokal manifestnya untuk yang ini.
Dan sekarang saya bakal coba pakai AI yang lain. Saya coba pakai model DeepSeek lewat aplikasi OpenCode. Singkatnya, ini DeepSeek sepertinya lebih bagus buat bikin custom ROM. Cuman ini saya harus bayar per tokennya. Namun untungnya harganya murah dan juga yang pro-nya lagi diskon. Wah, murah banget. Saya coba bikin ROM Lineage OS 20 berbasis Android 13. Ya ini cukup tinggi tapi saya dapat manifestnya buat build ke Android 13. Setelah saya biarin semalaman, ini bisa nge-build dan jadi zipnya. Cuman khusus Oppo A37 ini saya harus hapus dulu recovery-nya biar gak nimpa TWRP-nya. Dan langsung aja saya coba flash zip-nya. Lalu coba booting. Sayangnya di sini saya berakhir di fast boot mulu. Saya juga bingung sejak kapan ini Odoo A37 ada fast boot-nya. Dan ini juga sama seperti Grand Prime, saya tetap stuck dan akhirnya surrender lagi. Saya pencet tombol di pengaturan. Awalnya saya udah nyerah banget di sini. Dan awalnya saya mau coba gak pakai AI dulu. Saya mau coba manual dulu. Saya coba lihat tutorialnya dan ikutin caranya. Saya manual ikutin tutorial dari Lineage OS-nya langsung. Pertama ini disuruh bikin folder, udah itu setup Lineage OS-nya. Bedanya saya perlu ambil manifest sendiri, karena buat Sony ZL ini ada vendor yang lebih baru. Dan untuk Sony ZL ini, custom ROM paling tingginya Android 9 alias Lineage OS 16. Saya gak mau coba-coba yang tinggi, takut error atau nanti gak bisa lagi. Jadi saya main aman aja, saya cobain Android 9. Namun setelah saya setup bagian awalnya, saya mulai pakai AI lagi. Saya coba pakai DeepSeek lewat OpenCode lagi. Saya pakai model yang flash. Ini murah harganya tapi gak kalah sama model kelas atas yang seperti GPT-5 dan Opus. Dan ini prosesnya kurang lebih sama. Suruh AI-nya kerja Rodi, udah itu tunggu hasilnya. Setelah dibiarin semalaman lagi dan ngabisin token yang cukup banyak, ini akhirnya bisa nge-build setelah banyak yapping. Saat nge-build ini waktu buildnya tergantung sama spek PC yang dipakai buat nge-buildnya. Dan ini bakal makan CPU dan RAM yang cukup besar. Katanya minimal RAM-nya itu 16GB buat bisa build custom ROM. Dan setelah menunggu lama, saya dapat file zip-nya. Dan ini langsung saya coba flash. Dan setelah di flash, ini bisa booting ke Lineage OS-nya. Ini lebih jauh dibanding Oppo A37 dan Grand Prime tadi. Namun, sayangnya ternyata saya berubah jadi ganteng. Karena awalnya ini malah bootloop hasilnya. Setelah suruh AI-nya buat fix dan ambil logs dari ADB-nya, ini akhirnya bisa booting. Ternyata penyebab bootloopnya ini karena ada file yang gak ada. Dan ini tuh saya perlu dapetin dari ROM yang udah jadi. Akhirnya saya berhasil nge-build custom ROM sendiri. Dan ini perlu coba pakai 3 HP berbeda dan baru work setelah coba HP yang ketiga. Langsung aja kita coba lanjut ubah ini custom ROM-nya sesuai keinginan. Setelah bisa booting, saya coba optimisasi dan debloat biar ringan. Saya coba hapus aplikasi sampah yang gak kepake, jadi YPPA alias yang perlu-perlu aja. Ini saya hapus aplikasi yang gak penting seperti kalender, email yang anakin alpha gak tahu, dan aplikasi lainnya. Saya sisain aplikasi yang bener-bener wajib aja biar sistem dan penggunaan DDoCTWM-nya ringan banget. Udah itu saya juga coba overclock CPU dan GPU-nya biar lebih gacor performanya. Karena kita bisa ubah kernelnya, jadi kita bisa coba overclock HP-nya. Ini awalnya pas saya coba berlebihan sempat bootloop dan hang. Tapi pas saya coba turunin dikit, normal lagi dan bisa booting. Singkatnya, saya dapat overclock CPU dari 1.5 GHz ke 1.73 GHz, dan GPU-nya dari 400 MHz ke 450 MHz. MHz itu singkatan dari muhazirin kalau kata almarhum guru saya. Selain itu, saya juga pasang optimisasi lain seperti ZRAM, kernel KSM, dan optimisasi kecil lainnya. Saya juga iseng minta AI-nya buat nambahin fitur pengangguran alias bypass charging. Jadi saya minta buat nambahin quick setting tile baru buat bypass charging. Namanya fitur pengangguran. Dan saya juga iseng ganti nama ROM-nya jadi Sawit OS. Dan nama kernelnya jadi Sawit kernel. Dan terakhir saya coba ganti boot animation-nya jadi Sawit OS. Saya juga ganti wallpaper default-nya. Saya juga ubah about font-nya biar nampilin Sawit OS dan spek HP-nya walaupun agak maksa. Dan hasil debloat-nya ini sepertinya work. Karena penggunaan DDoCTWM-nya tuh ini kecil banget. Internalnya juga dikit kepakainya dan luas banget. Tidak seperti J2Prem yang sempit karena banyak bloatware-nya. Dan dengan ini kurang lebih saya berhasil. Dengan bantuan AI dan sedikit pemahaman tentang custom ROM, akhirnya saya gak cuma jadi yang nyobain atau itchy press aja. Tapi coba bikin juga walaupun kurang lebih cuma build dan ubah dikit aja. Cuman ini masih ada bug yang masih gak bisa saya fix sampai sekarang. Saya susah masuk recovery-nya. Jadi agak repot kalau mau flash zip setiap ada update. Dan ini tuh penyebabnya karena saya pakai HP Sony WAG-WOW. HP Android itu kurang lebih HP yang pakai OS Android.
Dan banyak merek yang bikin HP dengan Android seperti Smasnup, Xiaomi, Oviv, dan yang kita berhasil custom ROM kali ini yaitu Sony Wakwau. Namun HP Sony ini memiliki dua perbedaan utama dari sistem Androidnya kalau dibandingin sama HP merek lainnya. Pertama, mereka punya partisi TA alias Stream Area yang nyimpen setting dan DRM dan juga status UBL. Dan juga HP Sony itu gak ada recovery-nya, jadi kalian gak bisa pencet tombol buat wipe data. Ini yang bikin kalau mau nyelundupin recovery di HP Sony itu gak gampang. Sebenarnya ada beberapa cara buat nempelin recovery-nya. Namun singkat cerita saya sampai sekarang masih gagal. Jadi untuk sementara saya manual flash recovery-nya ke boot setiap mau masuk recovery. Agak ribet sih, tapi untungnya Sony masuk pas bootnya gampang tinggal volume bawah saat dicolok PC. Volume atas. Dan sekarang langsung aja kita coba tes gaming. Kemarin saat pakai ROM buatan orang lain, ini tuh suka ngehang dan bahkan restart saat dipakai gaming. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Sekarang saya akan coba, apakah di Sawit OS bisa gaming? Ini ROM-nya gak ada Play Store-nya, jadi saya harus pasang APK secara manual. Dan sebelum tes gaming, saya akan coba modifikasi juga hardware-nya. Pertama, saya buka dulu belakangnya. Ini belakangnya plastik seperti muka artis K-pop dan nempelnya tuh pakai baut. Jadi harus dibuka dulu bautnya. Setelah itu cover plastik belakangnya bisa dibuka. Untungnya HP ini tuh bagian panas seperti prosesor dan lain-lainnya tuh ngarah keluar dan mudah diakses. Jadi kita bisa tambah tembaga dengan mudah. Untuk coli NFC-nya bakal saya lepas karena gak butuh. Setelah itu saya pasang plat tembaganya dan juga thermal paste di HP-nya. Ini fungsinya biar HP-nya makin adem dan bisa tahan suhu panas lebih lama. Cuman karena saya pasang tembaga yang agak tebal, jadi ini tuh gak mau nutup sempurna si plastiknya. Tapi gak masalah banget sih, yang penting HP-nya dingin. Pertama, saya coba MOBA analog 8-bit. Ini bisa masuk ke gamenya seperti biasa. Cuman ini tuh pas di menu awalnya tuh kerasa nge-lag dan patah-patah banget. Semoga aja pas di dalam gamenya lancar. Dan setelah masuk ke dalam game, ini jauh lebih lancar dibandingin saat di menu. Saat awal-awal main saya gak ngerasain lag sama sekali, dan ini tuh pakai setting low bawaannya. Namun setelah main beberapa menit, ini masih sama dan tiba-tiba nge-freeze juga. Hingga akhirnya tuh HP-nya nge-restart sendiri. Ini tuh sama persis seperti kemarin saat saya pakai custom ROM buatan orang lain. Selanjutnya saya coba Babaji. Kemarin saat saya coba di custom ROM orang lain ini tuh malah stuck di loading. Untuk settingnya saya bakal pakai smooth medium alias setting bawaannya. Dan saat saya coba nyari match, ini awalnya loading juga. Tapi ini bisa masuk ke dalam game dan gak stuck di loading. Saya bisa coba terjun ke bawah. Dan itu loading bangunannya lama. Ini sepertinya bottleneck-nya di storage yang terlalu lemot. Dan setelah nyampe ke bawah, ini gamenya langsung nge-freeze dan gak respon. Dan gak lama kemudian langsung mental keluar babajinya. Tapi gak sampai restart kayak ML. Ini sepertinya karena kehabisan RAM. Dan terakhir saya coba Roblox. Sekarang ini sudah tidak alergi Roblox lagi dan gak restart saat main Roblox. Saya iseng coba mainin game MBG. Dan langsung aja saya coba play. Dan ini sayangnya awalnya malah ngeblank item. Awalnya saya kira ini bakal restart lagi dan muncul logo Sony. Tapi ternyata ini malah lanjut loading gamenya dan ini cukup lama loadingnya. Setelah beres, ini bisa masuk ke gamenya. Cuman ini tuh nge-lag brutal dan patah-patah banget. Ini lebih lag kalau dibandingin Winlator yang 5 FPS. Dengan custom ROM rakitan aja sendiri, HP ini masih gak bisa gaming. Namun kondisinya sedikit lebih mending. Setelah ini, saya coba iseng naikin versi Androidnya ke versi Android 10 pakai Lineage OS 17.1. Dan ini prosesnya makan waktu dan juga token banyak banget. Setelah build-nya sukses, akhirnya ini bisa booting. Cuman ya bugnya masih bejibun seperti kameranya jadi gak jalan. Saya udah nge-prompt berkali-kali juga gak ngaruh dan masih belum fix sampai sekarang. Saya gak tahu ini bakalan bisa di-fix atau enggak, tapi lihat nanti aja. Kalau misalnya work, saya bakal share zip ROM-nya. Dan untuk yang sudah join MMA, kalian sekarang dapat kesempatan masuk recovery. Ini bukan masuk TV lagi. Ini saya tambahin menu MMA di recovery-nya. Dan saat dibuka, ini bisa nampilin daftar orang yang sudah join MMA di recovery, tanpa harus masuk ke OS-nya. Ini adalah salah satu fitur yang saya tambahkan di recovery bawaannya.
Jadi khusus yang ingin masuk TV seperti ini, langsung aja join ke membership channel ini, yang harganya itu cuma 5.000. Wah, murah banget. Singkatnya, untuk saat ini kita bisa coba build custom ROM dengan bantuan AI. Namun tetap, kalian masih harus punya pemahaman tentang dasar cara custom ROM dan juga HP Android itu sendiri. Saya sendiri masih agak kesulitan walaupun akhirnya bisa. Android ini open source alias source code-nya terbuka. Dan enaknya kalau open source ini tuh kita bisa ubah sesuka hati. Dan ini yang saya lakukan. Saya bisa overclock, ganti nama OS-nya hingga bikin fitur baru seperti fitur pengangguran. Di software yang closed source, misalnya seperti iOS, kalian nggak bisa ngelakuin kayak gini dengan mudah. Itulah salah satu kelebihan yang saya sukai dari open source. Dan jadi salah satu alasan kenapa saya lebih suka pakai software yang open source seperti Linux, alias OS minoritas misalnya. Kemarin pakai custom pembuatan orang lain, HP ini lag dan gak bisa gaming. Namun saat saya bikin custom ROM sendiri dengan pengaturan yang saya inginkan, ternyata sama aja masih gak bisa gaming juga. Ya mungkin faktor HP ini yang terlalu tua, tapi minimal Roblox bisa jalan dan PUBG bisa masuk match. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.